Puji Tuhan. Salam sergu, selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena perkenanannya kita dimungkinkan untuk melangsungkan ibadah raya Minggu disertai dengan kesaksian pujian dan sangkur. Puji Tuhan, dan kiranya kebahagiaan surgawi menjadi bagian kita malam ini dan seterusnya. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan apabila sedang mengikuti pemberitaan firman lewat live streaming, video internet, YouTube maupun Facebook. Kiranya Tuhan memberkati kita bersama-sama. Puji Tuhan. Mari segera kita perhatikan firman penggembalaan untuk ibadah raya Minggu dari kitab Wahyu pasal yang ke-9, dan kita sekarang akan memasuki ayat yang ke-16, tetapi kita awali dulu dari pembacaan dari ayat yang ke-15. Silakan. Sang kekala yang ke-6. Ya. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun, untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Dilepaskanlah keempat malaikat atau keempat roh jahat untuk membunuh sepertiga dari umat manusia sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Ayat 16. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Ya. Aku mendengar jumlah mereka. Ya. Keempat malaikat itu akan memimpin suatu angkatan perang sebesar 20 laksa atau 200 juta anggota pasukan berkuda. Kemudian keempat malaikat itu akan memimpin suatu angkatan perang sebesar 20 laksa atau 200 juta pasukan berkuda. Jadi setara dengan 2/3 penduduk Indonesia, kurang lebih begitu. Setara dengan 2/3 penduduk Indonesia. Jadi jumlah yang sangat banyak. Puji Tuhan. Yesaya 31 ayat 1. Yesaya 31 ayat yang pertama. Silakan Bapak. Tuhanlah penolong yang satu-satunya. Iya. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan. Minta pertolongan, terus Yang mengandalkan kuda-kuda. mengandalkan kuda-kuda. Terus Yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak. kemudian percaya kepada kereta, selain percaya kepada kereta, terus Dan kepada pasukan berkuda juga percaya kepada pasukan berkuda. Terus yang begitu besar jumlahnya. jumlah yang besar tadi 200 juta. Terus Tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus Allah tidak Israel. memandang kepada Yang Maha Kudus Allah Israel, berarti Allah, musuhnya Allah nanti. Terus Dan tidak mencari Tuhan. tidak mencari Tuhan. Pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya telah dipersiapkan dan diperlengkapi pada hari peperangan nanti. Ya. Pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya telah dipersiapkan dan diperlengkapi pada hari peperangan nanti. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat yang ketiga. Sebab orang Mesir adalah manusia, Ya. bukan Allah. Bukan Allah. Terus Dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, kuda mereka adalah makhluk yang lemah. Terus bukan roh yang berkuasa. bukan roh yang berkuasa. Terus Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, ya, tergelincirlah yang membantu, iya, tergelincirlah kuda-kuda dan kereta-kereta. Terus dan jatuhlah yang dibantu. jatuhlah yang dibantu. Terus Dan mereka sekali lagi habis binasa bersama-sama. iya. Puji Tuhan. Perhatikan, kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Artinya mereka itu adalah manusia daging yang tidak mau bertobat. Haleluya. Yesaya 30 lebih rinci lagi. Kita perhatikan dalam Yesaya pasal 30 ayat 15 sampai 16. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Sebab ginilah firman Tuhan Allah Ya. yang Maha Kudus Allah Israel. Ya.
dengan bertobat dan tinggal diam, bertobat tinggal diam saja terus kamu akan diselamatkan. ya itu saja diselamatkan. Terus Dalam tinggal tenang dan percaya tinggal tenang, percaya, terletak kekuatan. ada kekuatan. Terus Tetapi kamu enggak. terus Kamu berkata, ya bukan, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. kami mau lari cepat naik kuda saja. Terus Maka kamu akan lari dan lenyap. tapi ingat, kamu lari dan lenyap, cepat-cepat binasa. Terus Katamu pula, ya kamu juga berkata kembali. Terus kami mau mengendarai kuda tangkas. ya Maka para pengajarmu akan lebih tangkas lagi. iya, puji Tuhan. Di hari-hari terakhir ini semakin banyak terlihat orang Kristen enggan bertobat. Di hari-hari terakhir ini semakin banyak terlihat orang Kristen enggan untuk bertobat. Lebih suka bicara lari cepat dalam berbuat dosa. Lebih suka bicara lari cepat dalam berbuat dosa. Sebetulnya kalau enggan bertobat, justru lebih cepat untuk binasa, justru lebih cepat untuk lenyap. Kemudian selain enggan bertobat, juga enggan untuk tinggal tenang dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Lebih suka bicara kuda tangkas, lebih suka mengendarai kuda tangkas. Bicara tentang mengendarai kuda tangkas, yaitu kepandaian dan kecakapan, bahkan kemampuan. Juga ya enggan untuk tinggal tenang dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Lebih suka bicara tentang kuda tangkas, yaitu kepandaian, kecakapan, dan kemampuan. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang kita bandingkan dengan pengalaman Zerubabel. Sekarang kita bandingkan dengan pengalaman Zerubabel. Zakaria pasal 4 ayat 5 sampai dengan ayat 6. Ya, silakan. Demikianlah firman Tuhan. Ya, silakan. Maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, Terus? tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Ya. Jawabku, tidak tuanku. Tidak, tuanku. Terus? Maka berbicaralah ia, Ya. katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Iya. Bunyinya, Ya. bukan dengan keperkasaan, Bukan dengan keperkasaan. Terus? bukan dengan kekuatan, Bukan dengan kekuatan dan ketangkasan. Terus? melainkan dengan rohku, Iya. firman Tuhan semesta Iya. alam. Puji Tuhan. Perhatikan kalimat, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan atau ketangkasan, melainkan dengan roh Tuhan. Melainkan dengan roh Tuhan. Inilah kebenaran yang diperoleh, yang dialami oleh Zerubabel di tengah-tengah ibadah dan pelayanannya kepada Tuhan. Amin, saudara. Jadi bukan berbicara soal ketangkasan, bukan berbicara melayani Tuhan itu bukan berbicara soal kepandaian, bukan berbicara soal ketangkasan, bukan berbicara soal kemampuan, tetapi melayani dengan roh Tuhan saja. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tadi kita lihat dalam Yesaya, enggan, selain enggan bertobat, tapi juga enggan untuk tinggal tenang dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Lebih suka berbicara tentang mengendarai kuda tangkas. Tetapi Zerubabel tidak. Zerubabel tidak. Melayani oleh karena kemampuan dalam melayani oleh karena Roh Kudus. Tidak lebih, tidak kurang. Tidak lebih, tidak kurang. Itu kebenaran. Ini diperhatikan ya, amin saudaraku. Kadang-kadang kita tidak bisa menahan hati. Kadang-kadang itu yang saya lihat. Itu bukan karena itu bukan pekerjaan roh Tuhan, itu karena ketangkasanmu. Tapi hasilnya nol. Di baik di hadapan Tuhan. Di mata manusia hasilnya besar. Kiranya dapat dipahami
dengan baik. Sekarang ayat 7 sampai 10. Siapakah engkau, gunung yang besar? Siapa engkau, hai orang yang sombong? Terus Di depan Zerubabel itu menjadi tanah rata. engkau menjadi tanah rata. Terus Ia akan mengangkat batu utama. Sedang orang bersorak, bagus. Bagus. Terus Bagus sekali batu itu. bagus. Terus Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku demikian. terus Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini. Terus Dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Terus Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, terus mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. terima kasih. Gunung besar, perhatikan, gunung besar menjadi tanah rata di depan Zerubabel. Tidak berhenti sampai di situ. Kemudian Zerubabel telah menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan. Kemudian Zerubabel menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan. Batu utama, kemudian ayat 7 dan 10 baca. Tadi sudah dibaca, tapi baca lagi ayat 7 dan 10. Siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Gunung besar menjadi tanah rata di depan Zerubabel. Terus ia akan mengangkat batu utama. Mengangkat batu utama. Terus sedang orang bersorak, bagus. Bagus sekali batu itu. Ketika dia terus ayat yang ke-10. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Batu utama atau batu pilihan yang di tangan Zerubabel telah diletakkan sebagai dasar rumah Tuhan. Pendeknya, orang yang mengandalkan Tuhan senantiasa memandang kepada korban Kristus. Kalau melayani oleh karena roh Tuhan, selalu memandang kepada korban Kristus. Amin, saudaraku. Selalu. Beda dengan melayani karena ketangkasan, melayani karena kemampuan daging, kemampuan. Selalu pandangannya kepada yang lahiriah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Batu pilihan, batu utama atau batu pilihan sebagai dasar bangunan itu menuju kepada korban Kristus. Batu pilihan atau batu utama yang di tangan Zerubabel digunakan sebagai dasar bangunan itu menuju kepada korban Kristus. Jadi saya ulangi kembali, saya tandaskan. Orang yang melayani Tuhan dengan roh Tuhan senantiasa meninggikan korban Kristus. Itulah batu utama, batu pilihan yang ada di tangan Zerubabel. Dan ketika Zerubabel mengangkat batu utama, batu pilihan itu, orang melihatnya bagus, bagus. Orang juga turut meninggikan korban Kristus. Jangan sampai orang melayani karena ketangkasan lalu kita turut berkata bagus, bagus. Tetapi kalau kita melayani dengan roh Tuhan, dasarnya dan kemudian senantiasa memandang korban Kristus, barulah kita berkata bagus, bagus. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Tapi kalau melayani bukan karena roh Tuhan, melayani karena ketangkasan sendiri, jangan pernah berkata bagus. Saya tidak tertarik. Lebih-lebih Tuhan Yesus. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kesimpulannya, ketangkasan dan kemampuan ternyata tidak bisa diandalkan. Sebaliknya, akan mempermalukan manusia itu sendiri. Kesimpulannya, ketangkasan dan kemampuan ternyata tidak bisa diandalkan. Sebaliknya, akan mempermalukan manusia itu sendiri. Puji Tuhan. Saudaraku, ketangkasan, kemampuan manusia justru mempermalukan manusia itu sendiri.
Kenapa saya mengatakan hal seperti itu? Lihat, sekarang ini banyak sekali alat-alat yang modern, alat-alat yang begitu canggih, alat modern yang begitu canggih-canggih. Tetapi alat-alat yang modern ini, hasil karya orang yang tangkas tadi, justru akhirnya mengerikan sekali. Begitu banyak hasil karya manusia, begitu banyak hasil karya dari orang-orang yang tangkas, tapi justru hasil karya itu mempermalukan dirinya sendiri. Nuklir diciptakan oleh manusia, tapi oleh nuklir itu sendiri menghabisi nyawa manusia. Banyak lagi alat-alat yang canggih, alat elektronik yang canggih, modern, mutakhir, setelah tercipta oleh karena ketangkasan manusia, justru menakutkan, mengerikan sekali. Bagaimana tidak mengerikan? Android, HP Android saja sederhana, justru membawa manusia itu cepat-cepat untuk binasa. Paham saudaraku? Jadi betul, ketangkasan dan kemampuan manusia tidak bisa diandalkan, justru mempermalukan manusia itu sendiri. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Kisah Rasul pasal 5 ayat 29 sampai dengan 31. Kisah Rasul 5 ayat 29 sampai dengan ayat 31, baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Rasul-rasul di hadapan mahkamah agama, Ya. nasihat Gamaliel. Ya. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, Ya. kita harus lebih taat kepada Allah. Boleh baca 28. Katanya, Ya. dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu, Dalam nama Yesus yang disalibkan. Terus, namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, Ya. dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. memenuhi Yerusalem dengan ajaran salib. 29:31, baca terus. Tetapi Petrus dan rasul-rasul Ya. itu menjawab, katanya, Ya. kita harus lebih taat kepada Allah Lebih daripada taat kepada Allah daripada kepada manusia. Terus, Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus, Ya. yang kamu gantungkan yang pada kayu disalibkan. Terus, dan kamu bunuh. iya. Terus, Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri, iya. dengan tangan kanannya Ya. menjadi pemimpin dan Iya. juru selamat, Iya. Terus, supaya Israel dapat bertobat dapat bertobat. dan menerima pengampunan Iya. dosa. Jadi saudaraku, orang yang bertobat dan menerima pengampunan dosa adalah orang yang taat kepada Allah. Orang yang bertobat dan menerima pengampunan dosa adalah orang yang taat kepada Allah, yaitu senantiasa meninggikan korban Kristus. Amin saudaraku. Senantiasa meninggikan korban Kristus. Taat kepada Allah. Orang yang bertobat dan menerima pengampunan adalah orang yang taat kepada Allah, yaitu senantiasa meninggikan korban Kristus. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itulah pengalaman Zerubabel di tengah-tengah membangun rumah Tuhan sampai selesai. Bagi dia gunung besar menjadi tanah rata, tidak ada persoalan di dalam rangka pembangunan tubuh Kristus. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kisah Rasul pasal 4 ayat 19 sampai 20. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, Ya. manakah yang benar di hadapan Allah? Iya. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Iya. Terus, Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat tentang Yesus yang disalibkan, sebab Petrus dan Yohanes menjadi saksinya. Terus, dan yang
telah kami dengar. Iya, terus? Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu. Iya. Tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Iya, terima kasih sampai di situ. Petrus dan Yohanes, kedua-duanya taat kepada Allah, lebih taat kepada Allah. Sebagai bukti, mereka senantiasa meninggikan korban Kristus. Sebagai bukti, mereka senantiasa meninggikan korban Kristus. Mereka lah yang menjadi saksi. Mereka, sehingga apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, itu yang disampaikan. Mereka lebih taat kepada Allah karena mereka senantiasa meninggikan korban Kristus. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Ciri sekarang Kisah Rasul 26 ayat 20. Kisah Rasul 26 ayat yang ke-20. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, Iya. di Yerusalem, Terus, dan di seluruh tanah Yudea, terus, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, iya, terus, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, iya, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan puji itu. Tuhan. Di sini pun kita melihat bahwa salib Kristus harus diberitakan supaya manusia bertobat dan berbalik kepada Allah. Jadi pelayanan daripada Petrus dan Yohanes tadi juga sama dengan Rasul Paulus. Mereka tetap meninggikan korban Kristus. Mereka lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Sebab mereka senantiasa meninggikan korban Kristus. Jadi pelayanan daripada Petrus dan Yohanes sama dengan cara Paulus melayani Tuhan. Puji Tuhan, ketiga rasul ini lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Bahkan Rasul Paulus memiliki pendirian yang kuat dalam pemberitaan firman tentang salib Kristus. Dia tidak bisa dipengaruhi oleh apapun, supaya manusia bertobat dan mendapat pengampunan. Kalau Yesus tidak menjadi Tuhan dan Juru Selamat, Israel tidak bertobat, Israel tidak mendapat pengampunan. Inilah yang harus diberitakan, salib Kristus, supaya manusia bertobat dan mendapatkan pengampunan. Ciri-ciri orang yang bertobat. Titik 2, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu sendiri. Ciri-ciri orang yang bertobat, melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan pertobatan itu sendiri. Puji Tuhan. Saudaraku, kita dipanggil oleh darah Yesus Kristus. Berarti kita harus berpadanan dengan panggilan itu sendiri. Amin, saudaraku? Amin. Harus berpadanan dengan panggilan itu sendiri. Melayani ditandai dengan darah. Berpadanan dengan darah itu sendiri. Jadi betul bahwa ciri orang yang bertobat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu sendiri. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Yoel 2 ayat 1. Yoel 2 ayat 1 terlebih dahulu. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Tiuplah sangkakala di Sion, Tiuplah sangkakala di Sion, terus dan berteriaklah di gunungku yang kudus. sampaikanlah firman yang tegas, itulah pengajaran salib, terus Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri. ya bertobat, terus Sebab hari Tuhan datang. iya, Sebab hari itu sudah dekat. puji Tuhan. Ya. Berita salib harus disampaikan di atas gunung Tuhan, sebab waktunya telah dekat.
Kedatangan Tuhan sudah tidak lama-lama lagi. Tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah jelas terlihat. Kejadian yang tidak masuk akal sudah mulai terlihat di 4 penjuru bumi. Puji Tuhan. Dulu saya jarang sekali melihat di depan mata seorang laki-laki berzina, berselingkuh. Sebaliknya, dulu jarang sekali kita melihat seorang istri di depan mata suami berselingkuh. Dan sekarang tidak enggan-enggan dan tidak malu-malu lagi soal perzinahan. Tidak ada lagi rasa takut untuk berzina. Tidak ada sedikit pun rasa bersalah. Sedikit pun tidak. Itu tanda bahwa kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Maka berita salib harus disampaikan di atas gunung Tuhan. Kalau tidak, akan banyak korban jiwa. Karena harta kekayaan tidak bisa menyelamatkan manusia. Justru perkara lahiriah menjadi dewa kekejian. Sebab perkara lahiriah ini justru yang membuat kita jauh dari Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang kita lanjut ayat 2 sampai dengan ayat 4. Jadi kita patut bersyukur kalau di tengah-tengah ibadah ini senantiasa berita salib disampaikan. Firman tentang salib Kristus dibentangkan begitu rupa. Itu kemurahan. Amin saudaraku. Supaya kita hidup karena kebenaran iman. Itu kasih karunia. Kebenaran iman itu kita peroleh dari darah salib. Dan kita dibenarkan oleh, ketika kita dibenarkan oleh darah salib, kita memiliki kebenaran iman. Kebenaran Allah itu kebenaran karena iman. Dan itu adalah kasih karunia, itu kemurahan. Jadi kalau berita yang lain disampaikan, yaitu firman yang ditambahkan dan firman dikurangkan disampaikan, itu bukan kasih karunia, itu bukan kebenaran iman. Tetapi kalau berita salib disampaikan di atas gunung Tuhan, itu kasih karunia. Kalau kita dibenarkan oleh darah salib, itulah kebenaran iman. Oleh karena kasih karunia, itulah kasih karunia. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 2 sampai dengan ayat 4. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut. Bayangkan apabila 4 malaikat itu memimpin suatu angkatan yang besar, kira-kira 200 juta jiwa dan 200 pasukan berkuda. Lihat apabila itu terjadi nanti, suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, terus suatu hari berawan dan kelam pekat. Berawan dengan awan yang hitam, terus seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang. Iya. Suatu bangsa yang banyak dan kuat. Iya, terus yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala. Belum pernah terjadi nanti, terus dan tidak akan ada lagi sesudah itu. Iya. Turun-temurun pada masa yang akan datang. Kemudian ayat 3. Di depannya api memakan habis. Iya. Di belakangnya nyala api berkobar. Di depannya api memakan habis. Kemudian di belakangnya nyala api juga berkobar. Terus tanah di depannya seperti taman Eden. Di depannya seperti taman Eden. Tapi perhatikan. Tetapi di belakangnya padang gurun tandus. Padang gurun tandus terus. Dan sama sekali tidak ada yang dapat dilupus. Tidak ada yang dapat dilupus. Semua nanti akhirnya menjadi tandus. Dari Eden jadi tandus terus. Rupanya seperti kuda. Ya, sedang berkuda dengan jumlah 200 juta terus. Dan seperti kuda balapan mereka berlari. Ya, luar biasa. Lari cepat. Suasana yang akan terjadi apabila 4 malaikat dilepaskan untuk memimpin pasukan berkuda sebesar 20 laksa atau 200 juta. Suasana yang akan terjadi apabila 4 malaikat dilepaskan untuk memimpin pasukan berkuda yang berjumlah 20 laksa atau 200 juta. Yang pertama, akan terlihat suatu hari gelap gulita dan kelam. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut.
Kemudian suatu hari berawan dan kelam pekat. Biasanya kalau hari berawan dan kelam pekat selalu diidentikan dengan suatu duka cita atau masalah yang berat. Amin saudaraku. Ya, berawan hitam selalu diidentikan dengan istilah dari duka cita. Jadi itu akan terjadi nanti. Puji Tuhan. Yang kedua, di depannya api memakan habis, di belakangnya api berkobar. Sehingga perhatikan, taman di depannya seperti Eden, tetapi di belakangnya padang gurun tandus. Sehingga taman di depannya yang seperti Taman Eden, tetapi di belakangnya nanti padang gurun menjadi padang gurun tandus. Sama sekali tidak ada yang dapat luput. Semuanya akan dibakar habis. Sebab di depannya api, di belakangnya juga api berkobar. Jadi yang di depannya tadinya seperti Taman Eden, tapi di belakangnya dibakar habis menjadi tandus. Dan tidak ada yang dapat luput. Tidak ada yang lepas dari penghukuman itu nanti. Tidak ada yang lepas dari celaka yang keenam. Tidak ada yang dapat luput dari hukuman sangkakala yang keenam. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 5 sampai dengan ayat 6. Seperti gemertaknya kereta-kereta, Ya. mereka melompat-lompat di atas puncak-puncak gunung. Ya. Seperti gelitiknya nyala api, Ya. yang memakan habis jerami. Memakan habis jerami. Terus. Seperti suatu bangsa yang kuat, Ya. teratur barisannya untuk berperang. Ayat 6. Terhadapnya bangsa-bangsa gemetar. Gemetar terus. Segala muka bertambah menjadi pucat pasi. Puji Tuhan. Perhatikan, bangsa-bangsa akan gemetar terhadap pasukan berkuda tersebut yang dipimpin oleh 4 malaikat. Sebab 3 hal, titik 2, strip pertama. Sebab 3 hal, yaitu seperti gemertaknya kereta-kereta, mereka melompat-lompat di atas puncak gunung-gunung. Jadi seperti suara gemertaknya kereta yang ditarik itu, pasukan berkuda itu melompat-lompat di atas puncak gunung-gunung. Jadi bukan di luar, jadi bukan berarti di tempat lain, justru di atas gunung-gunung. 2, seperti geletiknya nyala api. Kalau ada api bernyala pasti membakar jerami, pasti ada suara geletiknya. Seperti geletiknya nyala api yang memakan habis jerami. 3, seperti suatu bangsa yang kuat, teratur barisannya untuk berperang. Puji Tuhan. Nah, inilah keadaan daripada 200 juta pasukan berkuda. Puji Tuhan. Jadi sangat mengerikan. Maka tadi sudah gambarannya sudah dibaca, kita baca di ayat yang kedua. Tadi suatu hari gelap gulita dan gelap kabut. Suatu hari berawan dan kelam pekat. Kelamnya bukan kelam biasa, pekat. Sebab kita melihat tadi 200 juta pasukan berkuda itu, ketika mereka menyerang, seperti gemertaknya kereta-kereta, mereka melompat-lompat di atas puncak gunung-gunung. Jadi justru di atas gunung-gunung, ketika mereka melompat-lompat, ya seperti gemertaknya kereta yang ditarik itu, kereta berkuda itu. Kemudian seperti geletiknya nyala api.
yang memakan habis jerami. Kemudian yang ketiga, seperti suatu bangsa yang kuat. Bangsa yang kuat itu teratur barisannya untuk berperang. Teratur barisannya, disiplin, tentaranya disiplin, teratur. Cekatan. Itu bangsa yang kuat. Tentaranya teratur barisannya untuk berperang. Puji Tuhan. Jadi sangat mengerikan. Tidak ada yang luput, tidak ada yang dapat luput dari hukuman sangkakala keenam ini. Maka di hari-hari terakhir ini, apabila berita salib disampaikan, jangan diabaikan begitu saja. Diperhatikan sungguh-sungguh. Begitu banyak firman yang kita sudah terima, tetapi begitu banyak juga firman itu berlalu begitu saja. Hari ini kita nangis dikoreksi firman. 1 jam selesai ibadah, kembali ke habitat lama. Itu kan sama dengan mengabaikan firman berlalu, membiarkan firman itu berlalu begitu saja. Ini suatu kerugian. Sementara waktunya sudah dekat. Dan kita sudah melihat gambarannya nanti apabila 200 juta pasukan berkuda menyerang gunung-gunung Tuhan. Sangat mengerikan sekali. Tetapi saya masih suka bertanya-tanya, kenapa kita ini masih menganggap enteng dengan berita salib. Padahal berita salib disampaikan supaya Israel bertobat dan menerima pengampunan. Sebab itu jangan menyesal. Kalau kita berani membiarkan firman berita salib berlalu begitu saja, jangan menyesal nanti. Tahan aja kalau begitu. Puji Tuhan. Dapat dipahami saya. Wahyu 9. Lihat ya. Tadi seperti suatu bangsa yang kuat, teratur barisannya untuk berperang. Berarti menunjukkan suatu pasukan elit. Kalau teratur barisannya untuk berperang, menunjuk pasukan elit. Puji Tuhan, kalau di Indonesia pasukan elit disebutlah pasukan khusus. Disingkat dengan Kopassus, pasukan khusus. Jadi yang dipersiapkan itu pasukan elit, pasukan khusus, bukan sembarangan tentara, bukan sembarangan pasukan berkuda biasa. Betul-betul teratur barisannya untuk berperang. Kita lihat Wahyu pasal 9 ayat 17. Wahyu pasal yang ke-9. Wahyu 9 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Ya, pasukan berkuda dengan 200 juta atau 20 laksa. Terus mereka memakai baju zirah, merah api dan biru dan kuning belerang warnanya. Terus kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa. Dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Terima kasih. Pasukan berkuda memakai baju zirah, merah api dan biru dan kuning belerang warnanya. Kuning belerang warnanya. Dari warna baju zirah ini sudah menunjukkan bahwa mereka itu betul-betul pasukan elit, pasukan yang terlatih. Dari warna baju zirah itu saja sudah menunjukkan bahwa mereka itu pasukan elit, betul-betul pasukan yang terlatih. Tadi sudah digambarkan di atas tadi, barisannya teratur. Menjadi suatu bangsa yang sangat kuat, tangguh, sangat sukar dikalahkan.
Baju jira itu baju besi. Tidak bisa ditembusi oleh senjata api. Hanya bisa dikalahkan dengan kuasa Tuhan. Amin, saudaraku. Hanya bisa dikalahkan dengan kuasa Tuhan. Tidak bisa dikalahkan dengan senjata api. Puji Tuhan. Jadi baju jira dengan warnanya itu sudah menunjukkan bahwa pasukan berkuda itu betul-betul pasukan khusus, pasukan elit. Bagaimana kita bisa mau mengalahkan dengan ketangkasan? Bagaimana kita mau mengalahkan dengan cara yang lari cepat? Mereka lebih cepat, mereka lebih tangkas. Itu sebabnya di atas tadi saya katakan, jangan dengan mudah mengabaikan berita salib yang disampaikan. Baju jira itu tidak bisa ditembusi oleh senjata api selain kuasa Tuhan. Kita lemah, saat kita lemah kita kuat. Biar kita bermegah oleh karena salib, supaya kita kuat. Saat kita lemah barulah kita kuat. Paham saudara? Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jangan merasa sudah pandai. Hasilnya nol di hadapan Tuhan. Jangan begitu mudah melupakan berita salib. Ikut Tuhan itu bukan siapa yang pintar. Tidak. Senjata api saja tidak bisa tembusi baju jira kok. Hanya selain kuasa Tuhan, hanya dengan mengandalkan Tuhan saja. Kita mengandalkan kuda tangkas, masih ada yang lebih tangkas. Kita mau lari cepat, naik kuda lari cepat, masih ada. Nanti justru lari, kalau tidak mau bertobat, justru cepat-cepat binasa. Paham saudaraku? Puji Tuhan. Jadi sekali lagi dari warna baju jira ini menunjukkan bahwa mereka adalah pasukan elit yang terlatih. Ya, tadi baju jira adalah baju besi, tidak bisa ditembusi oleh senjata api selain kekuasaan Tuhan. Puji Tuhan. Yoel, kita kembali memperhatikan Yoel pasal 2 ayat 7. Yoel pasal 2 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Ya. Seperti pahlawan mereka berlari. Iya. Seperti prajurit mereka naik tembok. Iya. Dan mereka masing-masing berjalan terus. Iya. Dengan tidak membelok dari jalannya. Tidak kenal pantang menyerah. Terus mereka tidak berdesak-desakan. Iya. Mereka berjalan terus masing-masing di jalannya. Iya. Mereka menerobos pertahanan dengan tombak. Iya, terus mereka tidak membiarkan barisannya terputus. Tidak membiarkan barisannya terputus. Tidak pantang menyerah. Tidak mau mundur. Rela mati, saudara. Selain tangkas, pantang menyerah, rela mati. Siapa yang berani menghadapi seperti itu? Amin, saudara. Lebih baik bermegah oleh salib aja deh. Untuk menghadapi seperti ini. Tidak ada artinya kita merasa lebih tangkas, lebih cepat dari orang lain. Paham saudaraku? Puji Tuhan. Haleluya. Ayat berapa sekarang? 9. Ya. Mereka menyerbu ke dalam kota. Ya. Mereka berlari ke atas tembok. Ke dalam kota, di tengah-tengah ibadah. Terus mereka berlari ke atas tembok. Ya. Mereka memanjat ke dalam rumah-rumah. Iya. Mereka masuk melalui jendela-jendela seperti pencuri. Jadi pasukan elit ini sudah dipersiapkan menjadi pasukan yang rela mati, pantang menyerah. Dan tidak satupun musuh yang dapat dilumut. Sebab apa? Mereka menyerbu ke dalam kota. 1, 2, mereka berlari ke atas tembok. 3, mereka memanjat ke dalam rumah-rumah. 4, mereka masuk melalui jendela-jendela seperti pencuri. Jadi tidak ada yang dapat luput dari serangan
pasukan elit tersebut, pasukan berkuda tersebut. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang ayat 10. Di depannya bumi gemetar, langit bergoncang, matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Puji Tuhan. Sampai pada akhirnya di depannya bumi gemetar, langit berguncang. Sampai pada akhirnya bumi gemetar, langit berguncang. Langit atau cakrawala adalah tahta Allah, sedangkan bumi adalah tumpuan Tuhan, tumpuan kaki Tuhan. Haleluya. Jadi dua hal itu nanti di depannya bumi gemetar, langit berguncang. Bumi gemetar, bumi itu tumpuan kaki Tuhan. Langit atau cakrawala itu adalah tahta Allah. Bumi gemetar, langit berguncang. Bayangkan, tumpuan kaki Tuhan saja bisa gemetar, langit bisa bergoncang. Akibatnya, lihat akibatnya, matahari, bulan menjadi gelap, bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Matahari dan bulan menjadi gelap, bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Puji Tuhan. Saudaraku, bintang-bintang di langit itu menuju kepada orang-orang yang orang-orang bijaksana, menunjuk menjadi petunjuk untuk membawa banyak jiwa kepada kebenaran. Tapi nanti bintang-bintang di cahayanya, nanti bintang-bintang suatu kali nanti akan menghilangkan cahaya, tidak lagi menjadi petunjuk berarti. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sampai sebegitu rupa. Akibatnya matahari dan bulan gelap. Kemudian bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Bintang-bintang itu menuju kepada orang-orang bijaksana untuk membawa banyak orang kepada kebenaran, menjadi petunjuk di langit. Tapi kalau bintang-bintang menghilangkan cahayanya, tidak jadi petunjuk. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Pendeknya, kalau orang benar saja hampir-hampir tidak selamat, bagaimana dengan kita? Sesuai dengan suratan Petrus, kalau orang benar saja, matahari, bulan, bintang, orang benar saja hampir tidak selamat, bagaimana dengan kita? Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kita kembali membaca Wahyu 9 ayat 17. Wahyu 9 ayat 17. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Maka demikianlah aku lihat dalam penglihatan ini, kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Ya. Mereka memakai baju zirah, Ya. merah api, Ya. dan biru, Ya. dan kuning belerang warnanya. Ya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa. Ya. Dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Puji Tuhan. Perhatikan, kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa. Kepala kuda-kuda itu sama seperti singa. Puji Tuhan. Saudaraku, kalau singa sudah mengaum, siapa yang tidak takut? Tetapi di sini, ini singa menuju kepada iblis setan, mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat ditelannya. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Kemudian dari mulutnya keluar 3 hal, yaitu api, 1 api, 2 asap,
3 belerang. Dari mulut singa itu keluar 3 hal, yaitu 1 api, 2 asap, 3 belerang. Haleluya. Puji Tuhan. Tujuannya untuk membunuh sepertiga manusia. Dari mulut singa itu keluar 3 hal, 1 api, 2 asap, 3 belerang. Tujuannya untuk membunuh sepertiga manusia. Ya, untuk membunuh sepertiga manusia. Saudaraku, 3 untuk mendapatkan, untuk menemukan pengertian dari 3 perkara tersebut, saya akan membawa saudara untuk melihat kisah Sodom dan Gomora. Kejadian pasal 19. Kejadian 19 ayat 24 sampai 28. Boleh baca ayat 22. Boleh ya, ayat 24 sampai 28 langsung. Ya, silakan. Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Ya. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora. Baru 2, satu lagi nanti. Terus berasal dari Tuhan, ya, dari langit. Ya, terus dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu, ya, dan lembah Yordan, ya, dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Terus tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, ya, lalu menjadi tiang garam. Terus ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu, iya, pagi-pagi ia berdiri di hadapan Tuhan itu, terus dan memandang ke arah Sodom dan Gomora, iya, serta ke seluruh tanah lembah Yordan, iya, maka dilihatnya lah, iya, asap dari bumi terus ke atas, iya, sebagai asap dari dapur peleburan. Terima kasih. Puji Tuhan. Tuhan menurunkan hujan belerang dan api untuk menunggang balikan Sodom. Tuhan menurunkan hujan belerang dan api. Kemudian setelah ditunggang balikan, lalu naiklah asap yang begitu tebal, sebab digambarkan seperti asap dari dapur peleburan. Saat Tuhan menunggang balikan Sodom dan Gomora, Tuhan menurunkan hujan belerang dan api. Lalu Sodom dan Gomora, setelah Sodom dan Gomora ditunggang balikan, lalu naiklah asap yang begitu tebal sekali. Puji Tuhan. Baik, tentang 3 perkara itu kita lihat di dalam 2 Petrus 2 ayat 6. 2 Petrus 2 ayat yang ke-6. Silakan. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, ya, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Ya, terus? Tetapi yang menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Terus? Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, ya, dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, ya, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Terus? Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Ya, terus? Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya, ya, karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Terus? Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Terima kasih. Sampai ayat 11. Saudaraku, di sini kita melihat, saudaraku, dosa-dosa yang terjadi di dalam kota Sodom dan Gomora. Dosa-dosa orang fasik yang terjadi di dalam kota Sodom dan Gomora, yaitu
Mereka tidak mengenal hukum dan hanya mengikuti hawa nafsu. Mereka tidak mengenal hukum, mereka hidup hanya mengikuti hawa nafsu. Maka terlihatlah perbuatan-perbuatan yang jahat. Sehingga terlihatlah perbuatan-perbuatan yang jahat. Kemudian itu ayat 7 sampai 8. Ayat 10 ulangi baca. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya, Ya. karena ingin mencemarkan diri, Ya. dan yang menghina pemerintahan Allah. Ya, terus Mereka begitu berani dan angkuh, sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. mereka yang mengikuti hawa nafsu, mencemarkan diri dan menghina pemerintahan Allah. Mereka yang hidup menurut hawa nafsu daging, tadi di dalam kota Sodom itu orang-orang fasik tidak mengenal hukum. 1, 2, mengikuti hawa nafsu. Kemudian mereka yang hidup menurut hawa nafsu, mereka itu melakukan perbuatan-perbuatan jahat, antara lain mencemarkan diri, kemudian menghina pemerintahan Allah. Antara lain 1, mencemarkan diri. Strip yang kedua, menghina pemerintahan Allah. Menghina pemerintahan Allah. Saudaraku, pemerintahan Allah itu antara lain di dalamnya, saudaraku, pemerintahan Allah itu berarti kerajaan Allah. Di dalamnya ada suatu, berarti pemerintahan Allah itu kerajaan Allah. Di situ ada suatu kerajaan, berarti imam-imam bagi Allah. Jadi di dalam kerajaan itu ada orang yang beribadah, ada orang yang melayani Tuhan. Itu pemerintahan Allah. Amin, saudaraku. Ada tata dan ada orang yang beribadah dan melayani Tuhan. Itu pemerintahan. Jadi orang yang hidup menurut hawa nafsu, itu perbuatan mereka begitu jahat. Antara lain, istri pertama ingin mencemarkan diri. Strip yang kedua, menghina pemerintahan Allah, menghina ibadah dan pelayanan, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Kemudian mereka begitu berani, angkuh, sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan Allah. Mereka angkuh, mereka berani dan angkuh, dan tidak segan-segan menghujat Allah, kemuliaan Allah. Puji Tuhan. Itulah itulah yang terjadi di tengah-tengah kota Sodom dan Gomora. Jadi api, belerang, dan asap itulah perlambangan dari segala dosa yang ada di dalam kota Sodom dan Gomora. Amin, saudaraku. Sebab kalau tadi Tuhan menunggang-balikkan Sodom dan Gomora dengan menurunkan api dan belerang, setelah ditunggang balik naiklah asap. Amin, saudaraku. Upah dosa adalah maut. Itulah sebabnya 3 perkara itu adalah perlambangan dari dosa-dosa yang ada di dalam kota Sodom dan Gomora. Jadi pasukan berkuda ini bukan hanya mereka itu terlatih, pasukan elit, pasukan khusus, dan juga terlatih untuk supaya orang-orang yang berada di gunung Tuhan hidup di dalam dosa. Jadi terlatih juga untuk membuat supaya orang-orang yang akan dibunuh itu, supaya mereka juga melakukan dosa. Terlatih untuk menimbulkan dosa. Amin, saudara. Terlatih untuk menimbulkan dosa. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sebab kuda-kuda itu tadi berkepala singa. Dari mulutnya keluar 3 hal. Dari mulutnya 3 hal. Puji Tuhan. Sehingga
terjadilah perbuatan dosa seperti yang terjadi di dalam kota Sodom dan Gomora. Amin, saudara. Puji Tuhan. Jadi kalau kita melihat alur cerita pemaparan firman ini dari awal sampai detik ini, maka tentu kita melihat bahwa pasukan berkuda ini bukan sekedar pasukan biasa, tapi betul-betul pasukan elit, pasukan khusus yang dipersiapkan memang supaya terwujud apa yang menjadi rencana mereka, yaitu membunuh sepertiga manusia. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Yang terlatih dengan dosa kejahatan, terlatih dosa kenajisan, terlatih dengan dosa yang lain, hentikan, supaya jangan menjadi sahabat mereka. Setuju? Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Lanjut, Yudas pasal 7. Bukan pasal 7, Yudas ayat 7. Yudas itu hanya satu ayat. Terus demikianlah firman Tuhan. Ya, boleh baca ayat 6 lagi. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Terus, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka ya, dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Ya, pada akhirnya sebetulnya begitu. Tetapi sebelum terjadi itu, lihat ayat 7 terus. Sama seperti Sodom dan Gomora, Ya, dan kota-kota sekitarnya, ya, yang dengan cara yang sama Ya, melakukan percabulan, Ya, dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar. terus, Telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. ya. Jadi dosa yang ada di dalam, tadi kita sudah melihat dosa yang ada di dalam kota-kota Sodom dan Gomora dan di sekitarnya itu, di dalam 2 Petrus tadi. Kemudian semakin diperjelas di dalam Yudas ini, bahwa kota-kota yang dosa-dosa yang ada dalam kota Sodom dan Gomora itu antara lain melakukan percabulan, ya, dengan cara yang sama, melakukan percabulan, kemudian mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, kemudian ya begitu saja, melakukan strip pertama melakukan percabulan, strip yang kedua mengejar kepuasan yang tak wajar. Itulah sebabnya istilah sekarang ada dosa sodomi. Ini kepuasan yang tak wajar. Itulah sebabnya ada istilah sekarang dosa disodomi. Puji Tuhan. Jadi, saudaraku, kalau singa mengaum, siapa yang tidak takut? Dari mulut mereka keluar api, belerang, dan asap. Sehingga timbullah dosa seperti dosa yang ada di dalam kota Sodom dan Gomora. Itulah sebabnya sidang jemaat, keluarga besar GBT Betania, maupun umat Tuhan, hamba Tuhan yang sedang mengikuti live stream ini, kalau kita perhatikan di hari-hari terakhir ini, dosa itu betul-betul sudah menimbun. Mereka tidak lagi segan-segan untuk berbuat dosa, bagaikan baju cirah, sudah kebal muka. Bahkan dosa itu menjadi kekebalan untuk menjadi menang. Paham, saudaraku? Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itu sebabnya kalau kita perhatikan hari-hari ini, lihatlah dosa itu sudah menimbun-nimbun, dan suasana sekarang sudah hitam pekat.
gambaran dosa itu ya, kuda hitam pekat. Sebetulnya sudah, kasih sudah semakin tinggi. Jadi kalau singa mengaum, siapa yang tidak takut? Tentu orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka lah yang takut. Tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan takut, karena mereka lebih suka mendengarkan singa Yehuda mengaum. Semuanya akan terjadi karena firman Allah harus tergenapi. Dan ketika singa mengaum, banyak orang yang akan takut, pucat pasi. Tadi sudah digambarkan dalam Yoel. Tapi anak-anak Tuhan tidak takut, karena anak-anak Tuhan takut kepada Tuhan dan lebih suka mendengarkan singa dari Yehuda mengaum. Kalau firman Allah disampaikan di Gunung Sion, siapa yang tidak mau bertobat? Siapa yang tidak mau gemetar? Maka berita sama, Yesus adalah tunas darah. Yesus telah disalibkan. Nah, berita salib inilah yang harus disampaikan. Dan itulah yang harus kita dengar. Dan kalau singa dari Yehuda sudah mengaum, kita tidak perlu takut lagi. Sebab itu berita salib harus diperdengarkan sampai detik ini. Seharusnya itu sudah menjadi harga mati di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Tidak boleh lagi ditawar-tawar. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Saudaraku, kita akan melihat sedikit di dalam Kisah Rasul pasal 26. Ayat berapa tadi? Kisah Rasul pasal 26. Ayat yang ke-16 mulai. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 15 mulainya. 15 sampai dengan ayat 20 baca. Ini ayat-ayat terakhir. Terus Paulus menceritakan pertobatan dan panggilannya. ya, Tetapi aku menjawab, ya. siapakah engkau? Nah, ini panggilannya. Terus Tuhan, kata Tuhan, ya, akulah Yesus yang kau aniaya. Yesus yang disalibkan. Terus Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. ya, Aku menampakkan diri kepadamu ya, untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi ya. tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku. Ternyata bukan hanya Yohanes dan Petrus saja yang menjadi saksi atas salib. Terus Dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. ya, ayat 17. Aku akan mengasingkan engkau dari Ya. bangsa ini. Jadi ya asing, tidak boleh sama. Yang sudah melayani tidak boleh sama dengan tabiat manusia duniawi. Harus lain, harus diasingkan, harus rela diasingkan. Terus Dan dari bangsa-bangsa lain, ya, terus aku akan mengutus engkau kepada mereka ya, untuk membuka mata mereka, ya, supaya mereka berbalik dari kegelapan ya. kepada terang, Ulangi ayat 18. untuk membuka mata Untuk mereka, membuka mata mereka, terus supaya mereka supaya berbalik dari mereka kegelapan balik ke kegelapan, kepada terang, kepada terang, dan dari kuasa kuasa iblis kepada kepada Allah. Terus supaya mereka oleh iman mereka ya, oleh darah salib kita dibenarkan. Itulah kebenaran iman. Terus memperoleh pengampunan dosa iya, dan mendapat bagian dalam apa yang Iya. ditentukan untuk orang-orang yang kudus. puji Tuhan. Kalau tadi singa mengaum, orang yang tidak mengenal Tuhan takut. Sekarang singa dari Yehuda mengaum. Siapa yang tidak takut? Berita salib harus disampaikan. Yesus Kristus harus menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi Israel, supaya Israel bertobat dan mendapat pengampunan
Amin, saudaraku. Berita salib harus disampaikan. Singa dari suku Yehuda telah mengawal. Berita salib harus disampaikan supaya Israel bertobat dan mendapat pengampunan. Manusia bertobat karena darah Yesus. Manusia diampuni dosanya, ditebus dan disucikan karena darah Yesus. Maka berita salib inilah yang harus disampaikan, walaupun dengan teguran yang keras. Sehingga dua hal kita lihat. Ciri orang yang bertobat dan dosanya diampuni adalah mata rohaninya tercelik. Mata rohani tercelik, atau memiliki mata rohani. Mata rohaninya tercelik. Tuhan mencelikkan mata rohani sehingga dapat melihat kuasa dan kemuliaan, keagungan Allah, sehingga kita tidak perlu takut apabila pasukan berkuda yang berkepala singa mengaum. Amin, saudaraku. Kita tidak perlu takut. Orang yang bertobat tadi dan yang mendapat pengampunan, mata mereka telah dicerita untuk melihat keagungan dan kemuliaan Allah. Kalau Allah menyatakan kemuliaannya, siapa yang dapat mengganggu gugat orang pilihan? Tidak ada. Siapa yang mendapat menghukum orang pilihan? Tidak ada. Siapa yang mengganggu gugat orang pilihan? Tidak ada. Kalau senantiasa mata kita senantiasa memandang kepada salib, siapa yang menghukum orang pilihan? Siapa yang mengganggu gugat orang pilihan? Ketika Yesus hendak disalibkan, Yesus berkata kepada murid-murid, saatnya anak manusia dipermuliakan. Kalau kita sudah melihat kemuliaan Allah, keagungan Allah, siapa yang mengganggu gugat orang pilihan? Tidak ada. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Dapat dipahami lagi? Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian kita melihat lagi di dalam Injil Lukas pasal 24. Tadi orang yang bertobat, saudara tambahkan lagi tanda pertobatan, berbalik dari kegelapan kepada terang. Seri pertama, seri yang kedua, berbalik dari kuasa iblis kepada Allah. Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas 24. Boleh baca ayat 18 mulai dan seterusnya. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Ya. Seorang dari mereka namanya Kleopas. Ya, salah seorang dari dua murid yang sedang berjalan menuju ke Emmaus, ya, berbincang-bincang dengan Yesus. Terus lalu menjawab Yesus terus. Jawabnya, ya. Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Ya. Katanya kepada mereka. Ya, 3 hari yang lalu Yesus disalibkan. Terus itu maksudnya. Terus apakah itu? Apakah itu? Jawab mereka. Ya. Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Ya. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa. Ya.
dalam pekerjaan dan perkataan Ya. di hadapan Allah Ya. dan di depan seluruh bangsa kami. Terus? Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Terus? Padahal kami dahulu mengharapkan Ya. bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Terus? Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari Ya. sejak semuanya itu terjadi. Ya. Terus? Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mewujudkan kami. Ya. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur Ya. dan tidak menemukan mayatnya. Lalu Ya. mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Puji Tuhan. Pendeknya di sini kita melihat dua murid ini mata mereka masih belum bisa melihat pribadi Yesus Kristus di dalam kemuliaannya. Salah seorang dari dua murid itu adalah Kleopas. Kemudian baca ayat 29. Baca. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggal bersama-sama dengan kami. Terus? Sebab hari telah menjelang malam Ya. dan matahari hampir terbenam. Ya. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ya. Terus? Waktu ia duduk makan dengan mereka, Ya. ia mengambil roti, Yang mengambil roti, mengucap berkat, mengucapkan berkat. lalu memecah-mecahkannya Ya. dan memberikannya kepada mereka. Ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka, Ya. dan mereka pun mengenal dia. Ya. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah Puji mereka. Tuhan. Ketika mereka menikmati roti yang dipecah-pecahkan, barulah mata mereka terbuka. Barulah mata batin mereka tercelik. Barulah mereka mengenal Yesus yang disalibkan. Bukankah tadi dalam Kisah Rasul pasal 26, mereka yang menerima berita salib, mata rohani mereka tercalikan, sehingga mereka melihat kemuliaan Allah. Demikian juga setelah mereka menikmati roti yang dipecah-pecahkan, itulah Yesus, itulah tubuh Yesus yang disalibkan. Barulah mereka bisa melihat, barulah mereka mempunyai mata batin, barulah mereka mempunyai mata rohani, atau mata rohani mereka tercelik. Manusia batin, manusia daging hanya bisa melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan dapat melihat sampai kedalaman hati. Demikian halnya kalau kita sudah tercelik, kita bisa melihat sampai isi kedalaman isi hati Tuhan. Bahwa kita adalah miliknya. Itu isi hati Tuhan. Bahwa kita adalah milik kepunyaannya. Barulah kita bisa melihat kemuliaan Allah. Yaitu bahwa kita adalah milik kepunyaannya. Itu isi hati Tuhan. Amin, saudara. Siapa yang bisa melihat? Mereka yang menerima berita salib. Ketika singa dari suku Yehuda mengaum, itulah berita salib. Saat itulah mata rohani tercelik. Barulah kita bisa melihat isi hati Tuhan. Apa isi hati Tuhan? Kita ini adalah miliknya. Karena kita sudah melihat bahwa kita adalah miliknya, maka kita merasa bahwa kita merasa Tuhan di pihak kita. Kenapa orang kehilangan jati diri? Kenapa seseorang hidupnya sudah tidak karu-karuan lagi? Karena dia tidak melihat bahwa dia adalah milik Tuhan, bahwa dia ada di dalam hati Tuhan. Dia tidak melihat kemuliaan Allah, sehingga hidupnya bagaikan lautan yang diombang-ambingkan, yang menghasilkan lumpur dan sampah. Malam ini saya percaya mata kita telah diceritakan dan kita sudah melihat kemuliaan Allah.
Kita sudah melihat kedalaman isi hati Tuhan, bahwa kita ada di dalam hati Tuhan, kita miliknya. Itulah isi hati Tuhan. Kita ada di dalam hatinya, kita miliknya. Amin, saudara. Kalau singa mengaum, siapa yang tidak takut? Berita salib telah disampaikan supaya kita bertobat dan mendapatkan pengampunan. Tuhan Yesus memberkati.